Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam perkuliahan kita pada siang hari ini. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau jugalah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Arifo Kurniawan SEMSA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa-mahasiswi kelas B akuntansi syariah angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Judi Wiraputra, Indah Ayu Permatasari, Alda Siska Dewi, dan Ulul Habibah. Dan kami akan mempresentasikan mengenai materi yang berjudul Akuntansi Penghimpunan Dana. Materi yang pertama mengenai pengertian tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah yang langsung dibawakan oleh saya sendiri. A. Pengertian tabungan. Adapun pengertian tabungan sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 21 yang menyatakan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, belet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN nomor 2 tahun 2000 tentang tabungan. Mekanisme tabungan yang dibenarkan lagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah atau bagi hasil dan wadiah atau titipan. Yang selanjutnya yaitu B, akuntansi tabungan mudharabah. Berdasarkan PSAK nomor 105 paragraf 25 dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana atau nasabah penabung dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi dana syirkah temporer diukur nilai tercatatnya. Yang pertama, transaksi penambahan tabungan mudharabah. Sebagai contoh, pada tanggal 2 Juni tahun 2021, Bank Murni Syariah atau BMS cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah atas nama Ursila sebesar 3.500.000. Dan untuk pencatatan jurnal umumnya yaitu kas pada penambahan tabungan mudharabah sebesar 3.500.000. Lalu untuk yang kedua, pada tanggal 8 Juni, Ursila menerima transfer dari nasabah BMS cabang Solo sebesar 500.000 dan dicatat jurnal umumnya yaitu di debit. Transfer dari cabang Solo pada tabungan mudharabah Ursila sebesar 500.000. Dan untuk ketiga tanggal 17 Juni, Ursila menerima kiriman dari nasabah Bank Peduli Syariah atau BPS sebesar 1.500.000 dan pencatatan jurnalnya yaitu di debit giro pada Bank Indonesia dan kredit tabungan mudharabah Ursila sebesar 1.500.000. Dan yang terakhir tanggal 31 Juni, Ursila menerima bagi hasil dari tabungan mudharabah dari BMS sebesar 20.000 dan pencatatannya yaitu debit hal pihak ketiga atas bagi hasil pada kredit tabungan mudharabah Ursila sebesar 20.000. Berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Indah Ayu Permatasari. Untuk Indah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang transaksi pengurangan tabungan mudharabah. Seperti yang terlihat di PPT, yaitu di situ ada jurnal saya bacakan yang pada tanggal 7 Juni yaitu
Arsila, nasabah Bank Murni Syariah atau BMS cabang Yogyakarta menarik tunai tabungan mudharabah sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 11 Juni, Arsila mentransfer sebesar Rp500.000 dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah BMS cabang Solo. Pada tanggal 14 Juni, Arsila mentransfer sebesar Rp250.000 dari rekeningnya ke rekening giro nasabah Bank Syariah Muhammadiyah atau BSM. Pada tanggal 31 Juni, potongan tabungan mudharabah Arsila untuk administrasi tabungan sebesar Rp2.000 dan pajak sebesar Rp4.000 atau 20% dari bagi hasil yang diterima sebesar Rp20.000 pada kasus transaksi pertambahan tabungan mudharabah di atas. Lalu berikutnya yaitu ada jurnalnya seperti yang ada di PPT. Pada tanggal 4 Juni, nama akunnya yaitu tabungan mudharabah Arsila pada kas sebesar Rp1.500.000 di debit dan Rp1.500.000 di kredit. Selanjutnya yaitu pada tanggal 11 Juni, nama akunnya yaitu tabungan mudharabah Arsila pada Rak Cabang Solo sebesar Rp500.000 di debit dan Rp500.000 di kredit. Lalu pada tanggal 14 Juni, nama akunnya yaitu tabungan mudharabah Arsila pada giro pada Bank Indonesia sebesar Rp250.000 di debit dan Rp250.000 di kredit. Pada tanggal 31 Juni, nama akunnya yaitu tabungan mudharabah Arsila pada pendapatan administrasi tabungan mudharabah sebesar Rp2.000 di debit dan Rp2.000 di kredit. Yang ketiga yaitu akuntansi tabungan wadiah. Transaksi yang terjadi dalam tabungan wadiah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada saat penerimaan titipan, nama akunnya yaitu kas atau clearing atau pemindahan bukuan pada giro atau tabungan wadiah. Yang kedua pada saat penarikan, nama akunnya yaitu giro atau tabungan wadiah pada kas atau clearing atau pemindah bukuan. Yang ketiga yaitu pembayaran bonus giro atau tabungan wadiah. Nama akunnya yaitu beban bonus giro atau tabungan wadiah pada giro atau tabungan wadiah dan kewajiban pajak penghasilan. Sebagai contoh kasus tabungan wadiah, contoh kasusnya yaitu pada tanggal 1 Agustus 2008 diterima setoran tunai pembukuan tabungan atau giro wadiah atas nama Kohar sebesar Rp20 juta. Maka jurnalnya yaitu kas pada tabungan wadiah Kohar sebesar 20 juta di debit dan 20 juta di kredit. Yang selanjutnya yaitu pada tanggal 5 Agustus 2008 Kohar melakukan penarikan tunai melalui ATM sebesar 2 juta rupiah, maka jurnalnya tabungan wadiah pada kas sebesar 2 juta rupiah di debit dan 2 juta rupiah di kredit. Yang selanjutnya yaitu pada tanggal 5 Maret Hania nasabah tabungan wadiah Bank Peduli Syariah atau BPS menerima bonus wadiah sebesar Rp20.000 dan potongan pajak sebesar Rp4.000. Maka jurnalnya yaitu beban bonus tabungan wadiah pada tabungan wadiah sebesar Rp20.000 di debit dan Rp20.000 di kredit. Yang selanjutnya yaitu nama akunnya tabungan wadiah pada titipan kas negara atau pajak sebesar Rp4.000 di debit dan Rp4.000 di kredit. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudari Indah. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Saudari Alda Siska Dewi. Untuk Alda dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi masih mengenai akuntansi penghimpunan dana, yaitu pada bagian giro. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata giro. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan giro?
Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, baik itu dengan menggunakan cek, bilet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Pemindah bukuan biasanya terjadi ketika kita melakukan penarikan simpanan dengan menggunakan bilet giro, yaitu surat perintah dari nasabah sebuah bank yang ditujukan ke bank yang bersangkutan dengan memindahkan sejumlah dana atau uang dari rekening nasabah tersebut ke rekening penerima. Hal ini tentu sangat memudahkan nasabah yang hendak melakukan transaksi dalam jumlah yang besar, yaitu bisa sampai 500 juta sekali transaksi, atau serta transaksinya itu lebih terjamin keamanannya dibandingkan dengan cek. Sama seperti tabungan syariah, giro berdasarkan prinsip syariah pun yang terkandung dalam fatwa DSN nomor 1 tahun 2000 ada dua, yaitu dengan prinsip mudharabah dan prinsip wadiah. Materi selanjutnya yaitu akuntansi giro wadiah. Pada akuntansi giro wadiah terdapat dua jenis transaksi, yaitu transaksi yang menyebabkan penambahan pada rekening giro wadiah dan juga transaksi yang dapat menyebabkan pengurangan pada rekening giro wadiah. Yang pertama yaitu transaksi yang dapat menyebabkan penambahan pada giro wadiah. Terdapat beberapa jenis transaksi, yaitu seperti penyetoran tunai, transfer dari tabungan maupun giro cabang lain dari bank yang sama, penerimaan cek dari nasabah bank lain yang diuangkan oleh nasabah suatu bank, dan penerimaan bonus giro wadiah dari bank syariah. Yang perlu diingat yaitu pada penerimaan bonus yang terjadi pada prinsip wadiah, semuanya tidak dijanjikan di awal sebab bonus tersebut bersifat sukarela dari pihak bank syariah. Jadi penerimaan bonus di sini bisa saja terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Semuanya tergantung pada bagi hasil dari bank syariah tersendiri atau sendiri. Masih berkaitan dengan bonus, sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau PAPSY tahun 2013, pemberian bonus pada nasabah diakui sebagai beban pada saat diterima. Untuk lebih dipahami, bisa dilihat dari contoh kasus yang telah ditampilkan dalam PPT. Di sini saya tidak akan menjelaskan keseluruhannya sebab jenis transaksi ataupun akun-akunnya itu kurang lebih sama seperti pada contoh kasus yang terjadi di tabungan wadiah. Mungkin yang perlu diingat yaitu untuk bagian jurnal tanggal 5 Maret, RAK itu singkatan dari rekening antar kantor atau satu jenis bank tapi beda cabang. Jadi di sini dimaksudkan bahwa terjadi penambahan dari rekening antar kantor pada giro wadiah thorik, begitu. Dan pada transaksi tanggal 10 Maret itu pada akun debit dituliskan dengan giro pada Bank Indonesia pada giro wadiah thorik. Kenapa harus giro pada Bank Indonesia? Hal ini terjadi untuk transaksi yang melibatkan antar bank yang berbeda, biasanya disebut juga dengan clearing. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas mengenai penerimaan bonus, bahwa penerimaan bonus itu dicatat di jurnal sebagai beban bonus giro wadiah, yaitu sama seperti pada jurnal transaksi tanggal 31 Maret. Di situ dituliskan bahwa beban bonus giro wadiah pada giro wadiah thorik. Selanjutnya yaitu transaksi pengurangan giro wadiah. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan terjadinya pengurangan saldo giro wadiah yaitu dikarenakan penarikan cek oleh nasabah giro wadiah untuk ditukarkan secara tunai,
penarikan beliat giro untuk ditransfer ke cabang lain bank yang sama atau nasabah bank lain, serta potongan administrasi dan pajak tabungan. Dapat dilihat seperti contoh kasus berikut, dan beberapa contoh itu masih sama seperti transaksi tabungan pada tabungan wadiah, dan di sini saya akan hanya menjelaskan beberapa yang menurut saya mungkin dapat mengganggu pikiran mengapa hal tersebut bisa ditulis seperti itu. Pada contoh kasus tanggal 31 Maret 2000 XA itu dituliskan bahwa dipotong giro wadiah Torik untuk administrasi giro wadiah sebesar 15.000 dan untuk pajak sebesar 10.000. Itu di situ dituliskan bahwa dalam kurung 20% dari bonus giro wadiah yang diterima sebesar 50.000. Pada jurnal di situ dituliskan bahwa debitnya giro wadiah Torik pada kredit titipan kas negara pajak giro. Untuk bagian titipan kas negara pajak giro sesuai dengan pajak PPh pasal 2 ayat 2 bahwa pendapatan atau bagi hasil atau bonus pada transaksi syariah adalah 20% dan dimasukkan dalam rekening titipan negara. Begitulah mengapa ditulis pada akun kreditnya titipan kas negara pajak giro. Untuk bagian dari 10.000 total pajak itu didapat dari 20%-nya 50.000. Jadi 50.000 dibagi 20% kan itu hasilnya 10.000. Itu yang membuat mengapa perhitung pajak itu sebesar 10.000 itu. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Alda. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan langsung oleh Saudari Ulul. Untuk Ulul dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya. Materi yang selanjutnya yakni mengenai akuntansi giro mudharabah. Akuntansi giro mudharabah ini pada prinsipnya sama saja dengan akuntansi giro wadiah, namun perbedaannya terletak pada intensif. Jika akuntansi giro wadiah itu bonus yang diterima oleh nasabah bersifat sukarela dan tidak disyaratkan pada awal akad di muka. Sedangkan akuntansi giro mudharabah ini bonus yang diterima oleh nasabah ditentukan oleh persentase tertentu yang akan dibayarkan oleh bank secara periodik dan sesuai keuntungan dari bank syariah itu sendiri. Contoh transaksi akuntansi giro mudharabah bisa dilihat di PPT ya teman-teman. Di situ pada tanggal 5 Maret 2000 XA, Hania, nasabah giro mudharabah Bank Peduli Syariah menerima imbalan bagi hasil atas rekening gironya sebesar 45.000. Dengan demikian jurnalnya itu ada dua teman-teman. Yang pertama, didebit hak pihak ketiga atas bagi hasil sebesar 45.000 pada kredit giro mudharabah Hania sebesar 45.000. Ya, jurnal yang kedua, debit giro mudharabah Hania sebesar 9.000. Ini adalah merupakan persentase dari giro Hania yang menjadi nasabah dari Bank Peduli Syariah. Pada kredit titipan kas negara pajak giro sebesar 9.000. Nah, materi yang selanjutnya yakni mengenai pengertian deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana yang berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah, yang penarikannya itu pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah itu sendiri atau unit usaha syariah. Oke, materi yang selanjutnya yakni mengenai transaksi akuntansi deposito mudharabah. Bisa dilihat di PPT teman-teman. Pada tanggal 1 September, Bank Murni Syariah menerima setoran atas nama Bunda Doli sebesar 5 juta sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka 1 bulan dengan nisbah 60% untuk nasabah dan 40% untuk BMS. Maka jurnal dari transaksi tersebut yakni kas memiliki pemasukan di debit senilai 5 juta
pada kredit deposito mudharabah senilai 5 juta. Transaksi yang kedua, pada 30 September, berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan, bagi hasil yang akan dibayar oleh kelompok deposito mudharabah adalah sebesar 15 juta. Maka jurnalnya yakni pada debit hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito mudharabah sebesar 15 juta. Pada kredit bagi hasil belum dibagikan deposito sebesar 15 juta. Pada 4 Oktober dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Bunda Doli sebesar 40.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama. Maka jurnalnya yakni di debit bagi hasil belum dibagikan senilai 40.000. Pada kredit tabungan mudharabah senilai 32.000 karena ini sudah merupakan dipotong pajak 20% tadi. Dan pada kredit titipan kas negara sebesar 8.000. 8.000 ini merupakan pajak dari tabungan mudharabah tadi. Transaksi yang terakhir yakni 5 Oktober Bunda Doli mencairkan deposito mudharabah, pencairan dilakukan secara tunai. Maka jurnalnya yakni debit deposito mudharabah pada kredit kas senilai 5 juta. Terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Ulul sebagai pemateri terakhir. Dan berikut penyampaian materi mengenai akuntansi penghimpunan dana. Dan saya mewakili teman-teman kelompok 3 meminta maaf apabila dalam pemaparan materi dan isi dari materi yang kami sampaikan masih terdapat banyak kurangnya. Harapannya semua teman-teman bisa mendapatkan sedikit wawasan mengenai materi akuntansi penghimpunan dana yang kami sampaikan melalui video ini. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.